Hello brother, Jeff Pacino kembali lagi untuk membahas alur cerita film yang berjudul The Outsider. Film ini menceritakan tentang seorang mantan militer Amerika yang pada saat perang ia dimasukkan ke penjara di Jepang. Kemudian ia mengikuti gaya hidup di sana dan masuk ke dalam dunia Yakuza. Film ini dibintangi oleh aktor Jared Leto, Tadanobu Asano, Shiori Kutsuna, dan Kipe Shina. Yuk langsung saja merapat, mari kita simak video berikut ini. Pada awal film, kita diperkenalkan oleh seorang pria mantan militer Amerika Serikat yang sedang dipenjara. Pria ini bernama Nick Lowell. Ia sedang menjalankan tugasnya untuk membersihkan kamar mandi penjara. Tak lama kemudian, ia didatangi 5 tahanan dari Yakuza dan salah satu dari mereka melirik kepadanya. Saat Nick masuk ke dalam, ia terkejut mendapati seorang Yakuza yang hampir dibunuh dengan cara digantung dan diikat tangannya. Nick pun segera mungkin memanggil para penjaga yang berada di sana, namun siapa sangka Nick dan Yakuza tersebut malah dipukuli oleh para penjaga. Dan pada akhirnya mereka berdua malah dimasukkan ke dalam ruangan isolasi. Di ruang isolasi, Yakuza tadi memperkenalkan dirinya kepada Nick. Pria Yakuza ini bernama Kiyoshi. Di situ, Kiyoshi meminta bantuan kepada Nick karena ia punya rencana akan kabur dari penjara ini. Kiyoshi berencana akan mencoba bunuh diri agar ia bisa dimasukkan ke dalam rumah sakit dan pada saat itu saudaranya bisa membantunya kabur dari sana. Kiyoshi juga berkata bahwa saat nanti dia lolos, Kiyoshi berjanji kepada Nick bahwa ia akan mengeluarkannya dari penjara tersebut. Kemudian Nick juga melakukan pekerjaan di mana ia dan tahanan lain bekerja sebagai penambang di sana. Berpindah tempat ketika Nick di kamar mandi, ia melihat Yakuza berada di sana termasuk Kiyoshi dan orang yang hampir membunuh Kiyoshi juga berada di sana. Kembali lagi di ruang isolasi di mana Nick dan Kiyoshi mulai menjalankan rencananya. Di situ, Kiyoshi mencoba membunuh dirinya sendiri dengan cara membelah perutnya yang biasa disebut dengan harakiri atau seppuku dalam budaya Jepang. Sebelum Kiyoshi merobek perutnya, ia berpesan kepada Nick bahwa Nick harus memastikan ia tidak mati. Dan ia juga harus cepat memanggil penjaga ketika Kiyoshi sudah merobek perutnya. Dan inilah The Outsider. Singkat cerita, akhirnya Nick sudah bebas dari penjara dengan gaya rambut klimis serta penampilan yang segar dan bugar. Di luar penjara, ia sudah dijemput dengan mobil dan pastinya itu adalah utusan dari Kiyoshi. Benar saja, sesampainya di sana, ia sudah disambut keluarga besar Yakuza yang bernama keluarga Shiromatsu. Di sana juga ada saudara dari Kiyoshi bernama Orochi. Mereka semua berterima kasih kepada Nick karena telah menyelamatkan Kiyoshi pada saat di penjara. Mereka juga menawari Nick sebuah pekerjaan, yaitu bisnis mereka yang terjalin dengan orang Amerika Serikat, dan Nick pun tanpa ragu mengiyakannya. Kemudian Nick dibawa ke tempat perjudian di mana Nick diberi uang dan disuruh mencari tempat penginapan di sana. Nick pun juga berkenalan dengan seorang wanita pelayan bar di sana dan karena ia cantik, Nick memberinya uang tip lebih. Keesokan harinya, Nick dan Kiyoshi pergi ke sebuah pabrik di mana Nick disuruh mengurusi negosiasi bisnis antara orang Yakuza dan orang Amerika di sana. Atasan pabrik itu memahami apa maksud dari Nick datang ke pabriknya. Atasan pabrik tersebut tetap menolak menjual murah kepada Yakuza hasil produksinya dan ia pun dengan lantang juga mengusir Nick dari pabriknya. Dan karena tindakannya itu, maka ini yang terjadi. Pada malamnya, Nick, Kiyoshi, dan yang lainnya sedang berkumpul di tempat hiburan malam. Mereka bersantai bersama dengan minum-minum dan bercanda. Di saat itu, muncul juga Yakuza saingan mereka dari keluarga Seizu. Mereka di sana sedang bersaing untuk merebutkan pabrik milik orang Amerika Serikat yang tadi didatangi oleh Nick. Bahkan, pemimpin Seizu sempat melecehkan wajah dari Nick dan akibatnya inilah yang pemimpin Seizu dapatkan. Perkelahian antar Yakuza pun hampir terjadi di sana, namun pihak dari keluarga Seizu terpaksa harus mundur. Setelah pulang dari tempat hiburan, Kiyoshi memberikan Nick tempat tinggal untuknya, dan bahkan Kiyoshi memberikan pintu terbuka baginya untuk masuk menjadi anggota Yakuza. Setelah diberikannya setelan jas ala Yakuza, Nick dan Kiyoshi pergi ke sebuah tempat perjudian
Di sana, Kiyoshi membunuh dengan brutal dan mengambil uang dari orang gemuk yang bernama Kimura. Kemudian mereka berdua pergi lagi di tempat hiburan. Di sana, Kiyoshi melihat adik perempuannya sedang berdansa, dan ia pun langsung menariknya dan menyuruhnya untuk pulang karena ia takut jika tiba-tiba ada anggota Seizo yang berkeliaran di sana dan membawa senjata. Nick yang di situ disuruh Kiyoshi untuk mengantar adiknya pulang. Adiknya Kiyoshi ini bernama Miyu. Dan sepertinya Miyu dan Nick saling menyukai. Setibanya di rumah Miyu, Nick yang berencana langsung pulang terpaksa harus mampir dulu karena ya, Miyu menyuguhkan bakwan gurih miliknya dan Nick langsung lahap menyantapnya. Keesokan harinya, Nick dan Kiyoshi sedang membahas bisnis di mana Nick disuruh Kiyoshi untuk membeli senjata ilegal dari tentara Amerika. Namun hal itu tidak boleh sampai tahu bahwa keluarga Shiromatsu terlibat di dalamnya. Kemudian Nick bergegas sendiri untuk segera melakukan tugasnya. Setibanya di sana, ia hanya melihat mayat dan justru di situ sudah ada anggota Seizo yang menunggunya. Seizo berniat membunuh Nick dan mengambil uang serta senjata yang dibawa oleh Nick. Namun, dengan pengalamannya sebagai mantan tentara, ia melumpuhkan mereka semua. Bagi Nick itu tidaklah sulit. Keesokan harinya ada pertemuan besar di keluarga Shiromatsu bahwa di antara mereka ada pengkhianat yang membocorkan kepada Seizo bahwa Nick akan mengambil senjata. Namun karena belum ditemukan pengkhianatnya, maka Nick dan Kiyoshi siap bertanggung jawab karena kesalahannya, yaitu dengan memotong ruas jarinya masing-masing. Hal ini dalam budaya Jepang disebut dengan yubitsume. Kemudian perwakilan dari keluarga Shiromatsu menemui pimpinan keluarga Seizo dengan membawakan ruas jari Nick dan Kiyoshi sebagai permintaan maaf atas terjadinya pembunuhan yang disebabkan oleh Nick kemarin. Scene berganti di mana Nick akan sepenuhnya menjadi bagian dari keluarga Shiromatsu setelah pimpinan Shiromatsu melantiknya di sebuah kuil suci bagi para Yakuza, dan di sana Nick bertukar cawan dengan pimpinan Shiromatsu sebagai bentuk ikatan ayah dan anak. Nick yang sebelumnya tidak punya rumah, keluarga, dan bahkan seperti anjing terlantar, kini telah resmi bergabung dengan keluarga Shiromatsu. Pada malamnya, mereka merayakan penyambutan keluarga baru dengan minum-minum sambil bersenda gurau. Kemudian Nick pergi keluar mengajak Kiyoshi untuk berbincang bahwa Nick mencintai Miyu. Namun, Kiyoshi berkata bahwa ia tak ingin adiknya menikahi seorang Yakuza karena itu sangat beresiko. Kiyoshi juga bilang bahwa adiknya masih perawan. Namun Nick berkata, kurasa tidak. Nick yang secara resmi sudah menjadi seorang Yakuza, ia pun ditemani Miyu pergi ke tukang tato. Nick pada akhirnya mentato seluruh tubuhnya. Setelah mereka pulang dari mentato, Nick yang telah ditusuk jarum tato pun tidak lupa juga untuk menusuk bakwan milik Miyu di rumahnya. Gacor. Keesokan harinya, Seizo membawa orang asing menemui Shiromatsu yang akan membahas bisnis. Di situ bos Shiromatsu tampak tidak senang dengan Seizo, di mana ia hanya mengirim bocah ingusan untuk menemuinya. Setelah penolakan bisnis yang dilakukan oleh bos Shiromatsu, Orochi tampak kecewa dan itu jelas sepertinya Orochi lah pengkhianat dari Shiromatsu. Pada malamnya, Orochi mabuk berat dan bercerita kepada Nick bahwa ayahnya tidak mau mengikuti sarannya. Kiyoshi di situ memintanya untuk pulang saja, dan ketika Orochi mau bertemu ayahnya, ia pun ditolak. Pada akhirnya, Orochi marah lalu mendatangi Miyu di mana ia akan menggadabahnya namun gagal. Berpindah ke sebuah pertandingan sumo di mana bos Shiromatsu menemui bos Seizo yang membicarakan tentang sebuah bisnis yang gagal. Bos Shiromatsu merasa tidak dihargai karena Seizo hanya mengirim orang asing untuk menemuinya. Di situ bos Seizo malah semakin menghinanya dengan mengatakan kepada bos Shiromatsu untuk pensiun saja karena Anda sudah tua. Jelas, hal itu membuat Shiromatsu tersinggung dan Shiromatsu berkata bahwa generasi dirinya dan ayahnya dulu, kita adalah serigala, bukan anjing yang berada di dalam pagar. Sebelum pergi, Shiromatsu memperingatkan kepada Seizo untuk berhati-hati dalam perjalanan pulang ke Kobe. Kemudian di perjalanan Nick dipanggil oleh teman lamanya di militer yang bernama Pauli. Di situ Pauli berkata bahwa dia berada di sini karena cuti. Untuk menjaga rahasianya, Nick terpaksa mampir menemaninya, namun Pauli malah bilang bahwa ia akan melaporkan Nick ke sidang pengadilan.
Singkat cerita, Nick membawa Paulie ke rumahnya di mana ia menawari Paulie sebotol whisky. Namun di situ Nick juga mengambil sebuah pisau dan ya adegan tidak akan saya tampilkan karena ini sangat brutal banget. Keesokan harinya Nick menemui Miyu dan ia menemukan luka memar di pipinya. Miyu pun tidak menjawab dan ia memberitahu Nick bahwa ia mengandung anak dari Nick. Miyu pun justru malah menyuruh Nick untuk pergi. Loh. Nick yang sudah menjadi Yakuza sejati jelas tidak akan pernah berpaling begitu saja dan ia pun akan bertanggung jawab. Kemudian Nick menemui Kiyoshi di rumahnya di mana ia akan menanggung konsekuensi karena Nick sudah menghamili Miyu adiknya. Namun Kiyoshi berkata bahwa setelah ayah dan ibunya tidak ada, ia yang merawat Miyu dari kecil sampai dewasa. Dan sekarang sudah waktunya Nick untuk menggantikannya. Di situ Kiyoshi mengambil 2 pedang samurai peninggalan ayahnya di mana ia memberikannya ke Nick salah satunya sebagai tanda persaudaranya. Sebelum pergi, Nick meminta satu bantuan kepada Kiyoshi untuk membantunya menguburkan jasad temannya yang ia bunuh yaitu Paulie. Di sisi lain, pengkhianat akhirnya diketahui yaitu Orochi di mana ia menemui Seizo untuk membuat perjanjian jahat di mana Orochi akan membantunya menyingkirkan Shiromatsu. Keesokan harinya, Kiyoshi dan Nick mengantarkan ayahnya yaitu Shiromatsu ke toko pembuatan jas. Di sana, Shiromatsu hampir saja dibunuh namun hal itu bisa dicegah oleh Nick yang mengetahuinya. Kemudian Nick dan Kiyoshi segera membawa Shiromatsu untuk pergi. Namun 2 orang Seizo menembaki mobilnya. Beruntung Shiromatsu dan Nick selamat, namun Kiyoshi harus dimatikan oleh sutradara agar jalan cerita perang antara Yakuza semakin menegangkan. Di markas Shiromatsu disebutkan beberapa pengkhianatnya yaitu Orochi dan curut-curutnya yang ternyata telah bergabung dengan Seizo. Miyu yang mendengar bahwa kakaknya telah tewas, ia menangis histeris dan pada malamnya Nick dan yang lainnya melakukan balas dendam dengan membunuh setiap anggota Seizo dan para petingginya. Karena kejadian itu, Seizo lantas mengirim seorang bocah di mana ia meminta Shiromatsu untuk bertempur tanpa senjata di sebuah dermaga untuk menyudahi perang. Kemudian kedua keluarga Yakuza ini akhirnya bertemu di sana. Di situ, Orochi menampakkan dirinya dan Shiromatsu yang sudah menganggap Orochi sebagai anaknya sendiri mendatanginya lalu memeluknya. Shiromatsu berkata kepada Orochi untuk kembali sebelum terlambat. Tiba-tiba Orochi malah menusuk punggung Shiromatsu dengan pisau. Biasa emang Orochi kampret. Nick dan yang lainnya mencoba untuk menyelamatkan ketua namun hal itu ditahan oleh Seizo. Orochi yang sombong berkata kepada Nick bahwa Shiromatsu sudah tamat dan ia menyuruhnya untuk pergi dari Osaka lalu tinggalkan Miyu. Rumah Miyu pun dikepung oleh Seizo, namun Nick diam-diam menemui Miyu dari belakang dan mengajaknya untuk pergi bersama. Keesokan harinya, Nick menelepon kepada temannya bahwa ia akan menyelesaikan semuanya ini sendirian. Lalu Nick berjalan ke markas Seizo sendirian dan itu sangat cowok banget. Setelah ia memasuki ruangan Seizo, Nick pun hampir saja dikeroyok di dalam. Namun bos Seizo berkata, "Apa maumu?" Nick membalas dan berkata, "Aku ingin membunuh Orochi." Di situ saya kira akan terjadi adegan pertarungan namun Orochi menolak dan malah memberikan pedangnya ke Nick. Nick yang masih teringat akan perannya sebagai Joker, ia pun lantas menebas leher Orochi dengan brutal. Setelah dendamnya terbalaskan, Nick lantas berjalan keluar dan bergegas kembali menemui Miyu. Di situ juga terlihat bahwa sisa anak dari Shiromatsu telah memberi hormat kepada Nick yang artinya Nick adalah ketua Yakuza yang baru. Dan film pun tamat.